Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar Alam Klinik Jenius. Nah, kembali lagi bersama saya, Dea Sartika Rahayu, yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan Belajar Klinik Jenius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kimia di kelas 10, yaitu tentang tata nama senyawa. Nah, materi ini biasanya ada dijumpai di semester 2, di kelas 10 semester 2 gitu ya. Nah, tata nama senyawa ini membahas bagaimana kita bisa memberikan nama terhadap suatu zat. Misal, saya punya rumus kimia NaCl. Nah, NaCl ini kira-kira namanya apa sih? Nah, di sini ada aturannya bagaimana kita bisa memberi nama suatu zat. Nah, tata nama senyawa ini dibahas berdasarkan jenis ikatan kimianya. Jadi, seperti yang telah kita tahu bahwa ikatan kimia ini ada 3 jenis. Ada ikatan logam, kemudian ada ikatan dan ada ikatan kovalen. Nah, mungkin untuk ikatan logam itu cukup simpel karena biasanya kita tulis di sini ya, untuk ikatan logam atau ikatan logam zat yang mempunyai ikatan logam, untuk pemberian namanya itu cukup simpel, yaitu sesuai dengan nama unsur. Misalkan kita punya logam Fe, artinya itu merupakan logam besi, kayak gitu. Kemudian contoh lain, misalkan kita mempunyai logam Cu, nah artinya nama si zatnya itu adalah tembaga, kayak gitu. Jadi kalau untuk senyawa atau zat yang mempunyai ikatan logam itu sesuai dengan nama unsur. Jadi bisa langsung sesuai dengan nama unsurnya untuk zat yang mempunyai ikatan logam. Nah, untuk ikatan ionik dan ikatan kovalen, nah di sini cukup cukup kompleks gitu ya. Jadi ada beberapa aturan yang harus adik-adik pahami bagaimana atau terkait bagaimana kita memberikan nama dari zat yang mempunyai ikatan ionik dan ikatan kovalen, kayak gitu. Jadi kita akan bahas satu persatu. Tadi ikatan logam sudah. Yang kedua kita akan bahas terlebih dahulu tentang ikatan ionik. Jadi kita tulis di sini ada ikatan ionik atau kita bisa menyebutnya senyawa ionik. Nah, untuk memberi nama senyawa ionik atau ikatan ionik ini, kita coba ingat kembali bahwa senyawa yang mempunyai ikatan ionik ini dia terdiri dari unsur logam dan unsur non-logam. Jadi ini penyusunnya itu ada logam dan ada non-logam. Nah, itu kan ya. Maka jangan lupa juga kalau misalkan senyawa ionik ini karena ada transfer elektron atau perpindahan elektron, berarti dia itu mempunyai ada yang disebut dengan kation, ada yang disebut dengan anion. Jadi untuk senyawa ionik ini bisa kita tulis dia terdiri dari kation atau yang bermuatan positif dan ada anionnya yang bermuatan negatif, kayak gitu. Nah, untuk kation biasanya ini berasal dari logam, sedangkan untuk anion berasal dari non logam, seperti itu. Nah, aturan secara umumnya untuk penamaan senyawa ionik bisa kita tulis di sini bahwa untuk aturan penamaan tinggal kita gabungkan nama kation diikuti dengan nama anion. Nah, ini dia aturan umumnya untuk penamaan senyawa ionik. Nah, masalahnya untuk memberikan nama kation ada aturannya juga. Jadi kalau nanti kalian udah tahu si kationnya apa atau si logamnya apa, si non logamnya apa, nah baru tinggal kita gabungkan saja. Tapi yang dulu disebut adalah si kation ini atau si logamnya, gitu ya. Nah, untuk bahasan selanjutnya kita akan mencoba bahas untuk penamaan kationnya.
berasal dari logam ya. Nah, kita kelompokkan berdasarkan golongan logam gitu ya, bahwa kation ini kan berasal dari logam. Maka di sini kita review, ingat-ingat lagi bahwa logam itu ada yang golongan 1A, ada golongan golongan A, dan ada golongan B. Golongan A biasanya itu terdiri dari 1A, 2A, dan ada 3A. Sedangkan untuk golongan B ini terdiri dari semuanya atau semua unsur golongan B itu biasanya disebut logam atau logam transisi istilahnya gitu. Nah, untuk penamaan logam dia sesuai dengan nama unsur. Jadi untuk logam ini sesuai nama unsur. Nah, contohnya bagaimana? Jadi kita akan coba bahas satu persatu mulai dari golongan 1A, 2A, dan 3A. Saya tuliskan terlebih dahulu biar nanti kita bahas bareng. Oke, ini dia ada beberapa unsur yang mungkin sering muncul gitu ya dalam bahasan tata nama senyawa di kelas 10 ini. Jadi untuk logam golongan A, jadi ini golongan A ya. Ini golongan A. Nah, untuk logam golongan A di sini ada golongan 1A, 2A, dan 3A. Dan biasanya logam golongan 1A itu bermuatan plus 1, sedangkan logam golongan 2A itu plus 2 atau 2 plus, 3A itu 3 plus kayak gitu. Jadi sesuai dengan golongannya karena itu diperoleh dari elektron valensi seperti itu. Nah, untuk 1A itu ada Li, Na, Kr, Bc, Sfr. Dan di sini memang lebih ke hafalan gitu ya. Yang untuk bagian tata nama senyawa ini ada beberapa unsur yang memang adik-adik harus hafal gitu, karena kalau adik-adik tidak hafal nama unsurnya ya tidak bisa memberi nama. Jadi harus sering mencoba melatih untuk memberikan nama senyawa, latihannya gitu, harus banyak prakteknya kayak gitu. Jadi di sini ada Li. Li ini biasanya kita beri nama litium, kemudian Na natrium, kemudian K kalium, kemudian Rb rubidium, selanjutnya Cs itu cesium, dan Fr ada francium. Nah, selanjutnya di sini ada Mg. Mg ini adalah magnesium. Selanjutnya ada Ca itu kalsium, Sr itu strontium, kemudian Ba barium, kemudian Ra radium. Dan di golongan 3A itu hanya ada Al saja. Al ini aluminium. Nah, untuk golongan 1A kan sebenarnya itu ada H ya, ada hidrogen. Cuman hidrogen ini tidak masuk karena dia merupakan non-logam. Begitupun di golongan 2A itu ada Be. Be itu berilium, namun Be ini lebih cenderung bentuk ikatan kovalen, bukan ikatan ionik gitu. Selanjutnya 3A itu juga hanya aluminium saja yang bertindak sebagai logam. Nah, untuk logam golongan B sebenarnya cukup banyak gitu ya. Cuman di sini saya hanya menuliskan beberapa saja yang cukup sering muncul di soal-soal tata nama senyawa di kelas 10 ini. Yang pertama itu ada Hg. Hg itu berarti raksa. Kemudian ada Pb itu ada timbal. Selanjutnya ada Fe itu besi. Kemudian Au ini emas. Kemudian Cu ini tembaga. Selanjutnya ada Zn. Zn ini seng. Selanjutnya ada Sn, ini ada timah. Co kobalt. Ag itu perak. Pt itu platina atau platinum ya. Cr ini krom. Mn mangan. Kemudian Ni ini nikel. Dan ada V ini vanadium. Nah,
bagaimana terkait muatannya untuk golongan transisi ini? Kalau tadi untuk golongan A itu sesuai dengan golongannya, 1A maka muatannya plus 2, 2A berarti 12, kalau 3A berarti 1A itu plus 1, maaf, 2 itu plus 2, dan 3A itu plus 3, kayak gitu. Nah, untuk golongan B ini ternyata seperti yang telah adik-adik pelajari, ada di bagian redox gitu ya. Jadi dia itu mempunyai beberapa nilai muatan, seperti contoh Fe yang kita tahu, Fe itu bisa Fe2+, bisa Fe3+. Nah, bergantung dia berikatan dengan pasangannya siapa, kayak gitu. Makanya kita harus cari karena dia bilangan si muatannya itu tidak pasti. Nah, paling di sini yang selalu pasti biasanya itu ada Ag. Ag di sini itu muatannya plus 1. Kemudian ada Zn itu ada 12. Ya, seperti itu. Nah, itu biasanya yang pasti segitu gitu ya. Buat sisanya yang lain ini biasanya ini berubah-ubah. Nah, aturannya pun dalam penulisannya berbeda-beda gitu ya. Jadi untuk aturan di sini aja ya. Untuk aturan golongan A tinggal kita ikutin aja langsung. Berarti untuk penamaannya kan tadi nama kation diikuti nama anion, bisa langsung. Kalau di sini kita tulisnya nama logam, langsung aja diikuti nama anionnya. Kayak gini. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya kita akan ambil, misalkan saya punya NaCl. Nah, logamnya kan natrium, maka langsung aja kita kasih nama natrium, Cl-nya klorida. Nah, untuk aturan anionnya nanti kita bahas di part selanjutnya. Ya, contoh lain misalkan saya ada Al, maaf, ini aja, Al2O3. Berarti ini namanya apa? Al ini aluminium, O ini oksigen. Ya, berarti namanya adalah sesuai dengan nama unsur aluminium. Nah, bagaimana nih Bu kalau misalkan di sini ada indeks angka 2-nya, bahwa Al itu jumlahnya 2, apakah berpengaruh atau tidak gitu, atau jadi 2 aluminium atau jadi di aluminium? Nah, ternyata untuk aturan senyawa ionik ini dia tidak bergantung meskipun dia Al-nya Al2 atau Al-nya Al3. Yang jelas kita sebutkan saja nama unsurnya apa gitu ya. Jadi untuk ini langsung aja aluminium oksida, seperti itu. Cukup mudah ya. Nah, selanjutnya untuk aturan yang transisi atau untuk logam golongan B, aturannya cukup ada perbedaan sedikit gitu ya. Bahwa di sini ada nama, ini golongan B. Saya pertegas ini golongan A. Nah, untuk golongan B aturannya ada nama logam diikuti biloxnya atau muatannya dalam huruf Romawi atau dalam bilangan Romawi gitu ya, bukan huruf dalam angka Romawi. Nah, kemudian diikuti dengan nama anion. Makanya di sini adik-adik harus tahu terlebih dahulu bahwa dia itu muatannya berapa. Contohnya, misalkan saya punya Cu, Cl2. Nah, coba dibuka-buka kembali bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur gitu ya. Jadi di sini sangat membantu sekali gitu buat adik-adik untuk menentukan muatan si logam transisi ini gitu. Jadi berdasarkan aturan dalam penentuan bilox, kalau ada CuCl2 yang jadi prioritas adalah Cl, di mana Cl ini mempunyai bilox -1 kali 2 -2 plus 2. Nah, maka kita tahu ini harus 0 ya. Kita tahu muatan si CO-nya itu plus 2, sehingga namanya adalah, nah ini aturan umumnya ya, maaf. Nah, sehingga namanya nama logam. CO itu tembaga, kemudian bilox dan Romawi. Biloxnya itu plus 2, berarti 2 klorida.
salah kaprah gitu ya. Beda halnya dengan Zn tadi sama dengan Ag, karena kan mereka itu biasanya pasti segitu gitu. Zn itu 12, Ag juga itu plus 1. Jadi kalau kita tidak menyebutkan dengan angka Romawi juga sebenarnya itu tidak masalah untuk Ag dan Zn. Jadi angka Romawi ini mempertegas bahwa tembaga yang kita gunakan di senyawa ini adalah tembaga yang bermuatan plus 2, karena tembaga itu bisa plus 2, bisa plus 1 kayak gitu. Selanjutnya contoh lain ya. Misal saya punya contoh Fe2O3. Nah, balik lagi, coba diingat-ingat kembali bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur ketika berikatan dalam bentuk senyawa gitu ya. Jadi prioritas di sini ada oksigen, min 2 kali 3 ini min 6, total harus 0, maka Fe-nya plus 6, plus 6 bagi 2, plus 3. Nah, berarti bilox untuk atau muatan untuk Fe yang kita gunakan di sini adalah Fe plus 3, sehingga namanya baru besi. Fe itu besi kan ya. Kemudian biloxnya 3 dalam bentuk angka Romawi. Kemudian O di sini anionnya oksida. Ya, seperti itu. Jadi itulah yang membedakan antara penamaan senyawa ionik di mana logamnya berasal dari golongan A dan di mana si logamnya itu berasal dari golongan B. Untuk golongan A itu biasanya tidak usah disebutkan muatannya berapa karena dia pasti segitu. Sedangkan untuk golongan B biasanya disebutkan B itu plus berapa dan bentuk Romawi untuk mempertegas karena golongan B ini biloxnya bisa berubah-ubah seperti itu. Nah, kita akan melanjutkan kembali ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang bahasan bagaimana memberi nama untuk anionnya. Nah, untuk anion ini kita ingat bahwa anion itu berasal dari non-logam. Jadi kita tulis di sini dia itu berasal dari non-logam. Nah, untuk anion bahasanya kalau logam kan tadi berdasarkan golongan, ada golongan A dan ada golongan B. Nah, untuk anion ini berdasarkan jenis bukan jumlah atom gitu ya. Jadi ada anion yang monoatomi, kemudian ada anion yang poliatomi. Nah, anion monoatomik ini artinya anion tersebut terdiri dari satu jenis atom. Ya, hanya ada satu atom saja gitu ya. Sedangkan poliatomik ini terdiri dari beberapa atom gitu, bisa 2, pokoknya lebih dari 1 kayak gitu. Nah, untuk monoatomik aturannya dia itu nama non-logam kemudian diikuti dengan akhiran ida. Nah, kayak gini. Jadi untuk nama anion yang berasal dari satu atom atau monoatomik, jadi kita langsung kasih nama logamnya apa, non-logamnya apa, kemudian kita gunakan akhiran ida. Contoh bagaimana? Misalkan kayak O. Nah, O ini dia bisa menjadi nama oksida. Kemudian untuk S itu ada sulfida, karena kan S itu memiliki nama sulfur, ya, pakai akhiran ida jadi sulfida. Kemudian nitrogen ini nitrida. Selanjutnya biasanya Cl itu klorida. Kemudian F itu fluorida. Kemudian Br itu ada bromida. Kemudian ada I itu iodida. Nah, kayak gitu. Jadi biasanya untuk anion non-logam ini salah satunya yang sering muncul itu adalah unsur-unsur ini. Ada O, oksigen itu oksida. Kemudian S ini sulfida, N nitrida, Cl klorida, F fluorida, Br bromida, I iodida. Nah, untuk muatannya berapa? O itu biasanya 2 min. S juga 2 min, N 3 min, Cl min, F min, Br min, I min. Nah, ini berdasarkan dari golongan juga atau dari elektron valensinya juga, karena kan oksigen itu golongan 8A sehingga golongan 6A. Jadi supaya dia stabil, maka dia memerlukan 2 elektron supaya menjadi 8 belakangnya. Kayak gitu. Ini balik lagi lah
diingat-ingat lagi materi kelas 10 bagian awal gitu ya, untuk menentukan muatannya. Nah kemudian tadi yang telah saya sebutkan bahwa di bagian anion ini kita akan bahas tentang anion yang berasal dari poliatomik. Poliatomik ini terdiri dari lebih satu atom. Nah, untuk aturan penamaan ion poliatomik, kalau tadi kan menggunakan akhiran ida. Kalau untuk yang ion poliatomik, di sini aturannya sebenarnya lebih ke aturan penghafalan gitu ya. Penghafalan si ion poliatomik ini, contoh SO4 itu sulfat kayak gitu. Jadi itu memang harus dihafal, tidak ada aturan yang yang runut gitu, yang pasti akan kayak gitu. Makanya ini mah kita tulis sesuai nama. Nah, untuk apa saja ion-ion poliatomik ini yang sering muncul di soal, saya akan tuliskan terlebih dahulu karena di sini cukup banyak, dan nanti namanya apa saja kita akan bahas bareng-bareng. Oke, ini dia beberapa ion poliatomik yang harus dihafal gitu ya, karena ini memang nggak ada aturan lainnya gitu ya. Dan biasanya sebenarnya di sini bisa juga sih kita gunakan ketika dia mengikat oksigen, biasanya kalau tadi kan akhirannya ida. Nah kalau di sini akhirannya itu biasanya kalau nggak at itu it, ya at atau it kayak gitu. Nah sekarang kita bahas satu persatu. Nah di sini ada SO4 2-min, dan harus ingat juga muatannya ya, bahwa SO4 itu 2-min, SO3 2-min. Nah untuk SO4 2-min, SO3 2-min itu ingat bahwa S ini adalah sulfur. Bisa pakai akhiran at, bisa akhiran it, bisa sulfat, bisa sulfit kayak gitu. Nah biasanya yang at ini buat yang lebih besar biloxnya, it ini buat yang lebih kecil biloxnya. Jadi yang lebih besar yang atas, maka yang ini namanya sulfat, ini sulfit. Kemudian di sini juga sama, ada NO3-min, ada NO2-min. Nitrogen berarti nit. Nah ini nitrat. Yang ini nitrit. Jangan lupa muatannya dia itu -1. Kemudian ini Cl, yang ini ada ClO-min. Yang beda adalah jumlah oksigennya. Dari sini ClO-min, O-nya 1, O-nya 2, min. O-nya 3, min. O-nya 4, min. Di sini ada polanya. Jadi untuk yang O-nya paling sedikit disebut hipoklorid, ini klorid, kemudian ini klorat, dan yang paling tinggi itu ada perklorat. Nah bisa juga si Cl ini diubah atau diganti dengan unsur halogen yang lainnya, bisa pakai Br, bisa jadi BrO-min, BrO2-min, BrO3-min. Nah tinggal diganti aja klornya jadi brom, bisa hipobromin, bromin, bromat, perbromat kayak gitu ya. Nah selanjutnya CH3CO-min, ini ada asetat, ini juga cukup sering muncul. Kemudian CrO4-min, ini ada kromat, ini karena Cr-nya ada 2 jadi dikromat. Kemudian ada CO3-2-min, ini C-nya itu karbon ya, karbon mengikat oksigen jadi karbonat. Nah, C2O4-2-min ini disebut dengan oksalat. Nah, selanjutnya ini ada S2O3, dan ini disebut dengan tiosulfat. Kalau ada S itu biasanya tio gitu ya. OH ini mungkin sering dengar ya, hidroksida. Selanjutnya Cn ini ada sianida, SCN itu tiosianat, PO4 ini fosfat, ininya berarti fosfit karena ini dari kata fosfor ya, fosfor gunakan akhiran jadi fosfat, gunakan akhiran it jadi fosfit kayak gitu. Selanjutnya MnO4-min ini permanganat. Selanjutnya yang bawah ini ada manganat. Nah, jadi untuk ion-ion poliatomik ini atau yang
harusnya itu hanya satu. Itu kalian harus sering berlatih, karena dengan kalian sering berlatih akan lebih melancarkan kalian ketika memberi nama senyawa kayak gitu. Nah, begitupun untuk untuk anion yang monoatomik sebenarnya itu lebih mudah ya, lebih sedikit karena tinggal kita pakai akhiran ida kayak gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba salah satu contoh gitu ya, bagaimana yang dimaksud dengan penamaan senyawa ionik dengan anion yang berbeda. Misal saya punya contoh tadi itu, kemudian contoh lainnya misalkan nah kayak gini. Kita gabungkan tadi untuk anion dan kationnya. Di sini logamnya ada Al, non logamnya ada oksigen. Berarti Al ini golongan A, gunakan aturan golongan A. Al ini namanya aluminium. Kemudian untuk O-nya itu oksigen. Oksigen gunakan akhiran ida karena dia hanya satu atom saja, maka aluminium oksida. Jadi mau berapapun O-nya, mau O4, mau O6, O7, O8, kita tetap disebutnya oksida aja. Ya, nggak ada pembedaan antara jumlah oksigennya gitu. Nah, kemudian CuCO3. Nah, CuCO3 ini tinggal kita sesuaikan dengan muatannya. Nah, makanya tadi yang saya sebutkan, karena tembaga itu golongan transisi atau golongan B, dia biloxnya berubah-ubah. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa mencari bilox yang belum jelas gitu ya. Makanya kita cari yang dari yang jelas. Yang jelas itu CO3. CO3 itu ionnya bermuatan 2-. Maka kita tulis segini, ini muatannya 2-. Sehingga CO-nya berapa supaya hasilnya 0, maka CO-nya plus 2. Nah, di sini kita tahu bahwa bilox CO-nya plus 2, maka kita beri nama tembaga 2. Nah, CO3-nya itu kan ada aturannya. C ini karbon. Karbon itu tidak ada karbonit, tapi karbonat. Jadi tembaga 2 karbonat. Jadi sesuai dengan unsur yang terikat pada oksigennya, kayak SO4 sulfur, jadi sulfat gitu. Ya, cukup mudah ya. Nah, sekarang setelah ini kita akan lanjutkan terlebih dahulu ke bagian selanjutnya, yaitu tentang pembahasan bagaimana pemberian nama untuk senyawa yang mempunyai ikatan kovalen atau senyawa kovalen. Nah, itu dia bahasan kita kali ini terkait penamaan senyawa untuk senyawa ionik. Jadi tadi berdasarkan kation dan anionnya bagaimana. Nah, untuk selanjutnya bahasan ikatan atau senyawa yang punya ikatan kovalen kita akan bahas di video yang lainnya gitu, dan beberapa latihan soal di video yang lain juga. Nah, jadi untuk video kali ini cukupkan sekian. Jangan lupa like video ini, dan apabila ada masih merasa bingung dan masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen juga di video ini. Nah, terus pantengin channel YouTube Belajar Alat Klinik Jenius, karena disitu akan selalu diupdate informasi tentang video-video pembelajaran gitu ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube tersebut, juga nyalakan notifikasinya dengan mengklik tombol lonceng. Nah, saya Dea Sartika Rahayu pamit undur. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya.